yakni adalah dengan cara kita takut akan Allah Ta'ala. Ya, namun kalau kita sudah merasa takut kepada Allah, pasti kita akan selamanya merasa diawasi dengan Allah. Apabila menanamkan rasa takut kepada Allah, tentulah kita akan merasa takut kepada Allah. Ya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Seperti halnya kemarin kita bahas. Salat itu adalah mi'raj orang-orang mukmin. Sebagai tanda kutip, orang yang sudah mengetahui isi salat, pasti dia akan menemukan rahasia salatnya. Jadi sah mi'rajna. Karena kenapa Nabi gembira ketika diperintahkan salat? Lah karena ketika salat Nabi melihat Allah. Makanya senang Nabi diperintahkan salat. Karena salat itu simbol yang mana kita harus kaji meskipun sedikit oleng. Makanya anta budallah ka'annaka tara. Jadi menyembah Allah seakan-akan bahasa Nabi, seolah-olah kita melihat Allah. Apa cirina kita dilihat oleh Allah? Makanya punten para jamaah, rahasia salat yakni ada di kalimat takbir, Allahu Akbar. Itu rahasia salat. Karena apabila kita membaca kemahabesaran Allah, dunia, langit, bumi tidak ada apa-apanya para jamaah. Saking kumaha besarna Allah. Maka ketika Allahu Akbar, itu sebetulnya kalau kita masuk ke alam salat, itu sudah masuk ke alam salat. Karena mengetahui kemahabesaran Allah. Ya. Itu para jamaah. Oh iya mah jero-jeroti ngabahas ngilir kana hulu. Ya. Lamun teu bisa seolah-olah ningali Allah lah, maka fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kita sering diawasi oleh Allah. Aican mampu orang melihat Allah, maka Allah melihat kita. Makanya pelik ieu, bab ieu teh sebenarnya mah bab ihsan. Makanya sebelum Islam iman ihsan. Kunaon henteu iman heula, kunaon teu ihsan heula karak Islam, karak iman. Tapi kenapa Islam dulu? Karena ini tahapan. Karena ketika sudah kita masuk ke alam ihsan, masuklah kita ke alam insanul kamil. Kamil mukamil. Makumna kadinya itu sebenarnya. Karena nggak nyampe ke dalam dimensi yang berbeda. Bisa atau bisa para jamaah. Apabila kita masuk nyemplung ke alam tarekat, kapanggih tak bab ihsan. Ya, wah iya nggak segitunya. Ibadah ke Allah seolah-olah melihat Allah. Dan apabila tidak mampu, maka seolah-olah Allah melihat kita. Fa'ahbirni anis sya'ata. Maka berkata lagi seorang laki-laki, beritahu aku tentang terjadinya poe kiamat. Terjadinya hari kiamat. Ai ani zamani wujudi yaumil kiamat. Tegasna tina zaman ayana poe kiamat, wujudna poe kiamat. Qala mal mas'uli anha bi'alam minasa'in. Tapi Nabi tidak menjawab perkara kiamat. Malah Nabi menjawab yang ditanya, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi jek laki-laki tadi apa katanya? Fa'birni an amartuha. Beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Nabi ketika ditanya kiamat tidak menjawab. Malah dibalikan soalnya yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya.
Makana beritahu aku tanda-tandanya. Qala hiji heula we nya. Antaridul ummata rabahatuha. Banyak, yang pertama adalah seorang anak yang lahir daripada pembantu atas tuana. Jadi seorang pembantu yang melahirkan dari tuana. Pembantu yang hamil oleh tuana. Yang pertama, ya. Itulah. Tapi apabila kita kaji, banyak para jemaah. Banyak di zaman sekarang seorang pembantu yang hamil bahkan melahirkan anak daripada tuana. Itulah tanda-tanda kiamat. Ya, singkat. Wa antara hafata arata mu'alata ri'a'an sa'an. Terus banyak sekali melihat dengan anjing ningali lobana jelema fakir jeung orang-orang yang terlihat auratna. Orang fakir jeung loba anu tarata taranjang. Fakir orang yang tidak mempunyai rumah sama sekali. Fakir. Bahkan fakir di sini sama sekali tidak mempunyai sendal-sendal acan. Fakirnya. Dan banyak dan terlihat aurat di mana-mana. Terlihat aurat di mana-mana. Ini geus tampak seluruhnya. Punten para jamaah, aurat seorang perempuan yakni dari ujung rambut ke ujung kaki, kecuali dalam sholat muka dan telapak tangan, itu boleh. Tapi ketika aurat perempuan terlihat meskipun sedikit, sama saja halnya ia dengan telanjang. Dan yang terakhir, banyak sekali daripada pengembala berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Pengembala itu pengusaha para jemaah. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Terjadi semua, sudah tampak di depan mata kita. Bahkan bangunan tertinggi di dunia itu ada di daerah Arab. Ya. Bahkan mau ditinggikan lagi dan terus ditinggikan lagi. Inilah tanda-tanda terjadinya kiamat. Yang pertama, banyak seorang budak melahirkan daripada tuana. Yang kedua, banyaknya seorang fakir bahkan tidak mempunyai sendal-sendal acan. Yang ketiga, banyaknya aurat di mana-mana. Dan yang keempat, banyaknya para pengembala berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang bertingkat. Inilah yang disampaikan Kangjeng Nabi mengenai tanda-tanda terjadinya kiamat. Ya. Makanya punten para jamaah, kita saat ini bukan membutuhkan bab syariat atau maksudnya ampurannya. Yang kita butuhkan saat ini bagaimana kita kuat dalam ketauhidan kepada Allah. Eta lamun orang masih muda-muda gue pikir mau angges-angges. Tapi belajar kita bagaimana cara mengolah ketauhidan ke Allah. Mengembangkan atau memperkokoh karena ketauhidan ke Allah. Eta nyelamatkan orang, menyelamatkan kita semua di dalam huru harana terjadinya kiamat. Kemudian sekarang Masya Allah ya. Itu para jamaahnya. Nanti kita lanjutkan di episode yang akan datang lah gitu. Minggu depan. Oh kita minggu depan ngaji tauhidnya. Ngaji tijan harus nanti kula misal kitab lah.
dibagikan beli matanya supaya sebulan penuh kita selesai. Kita pakai matanya, pakai mata supaya cepat selesai. Nanti saya insya Allah boleh kitabnya, kita ngaji bareng-bareng dah, ngaji wujud kidam bako, ya. Jadi kesimpulan ngaji saat ini yakni tentang perkara bab ihsan, anta budallah ka'anaka tara. Fa ilam takun tara fa innallaha yarak. Harus bisa kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Apabila tidak mampu, maka Allah melihat kita. Yang terakhirnya adalah tentang alamatus sa'ah, terjadi napoe kiamat. Nabi memberikan tanda-tandanya yang sebagai tadi disebutkan. Itu para jamaahnya. Mohon maaf ini karena sudah 2 kali saya mungkin minggu sekarang. Jadi agak sedikit oleng. Oleng dalam arti jangar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.